Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lidinihi alqawim wa bayyana lana siratahul mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqani fahuwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fahuwa yashfin والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والحرم والجبن والبخل وعذاب القبر اللهم آتِ أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. Yang terhormat, yang sama kita hormati Ketua DKM, Ketua Pimpinan Ranting, Ketua Lingkungan, ada Ketua LPM juga ini hadir ya. Alhamdulillah. Jadi di 10 terakhir bulan Ramadan ini sudah 10 hari terakhir, meskipun sebagian kita berdoa agar Ramadan diperpanjang, ya Allah perpanjanglah Ramadan ini, bukan karena cinta sama Ramadan, bukan karena duit buat THR belum ada, buat beli pakaian belum ada, buat beli daging belum ada. Jadi minta Ramadan diperpanjang. Dan kemudian hikmahnya ini 10 hari terakhir Ramadan kan kita disuruh wal tamisuha fil witri, disuruh mencari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di tanggal-tanggal ganjil. Kalau disuruh 10 hari terakhir itu berarti seharusnya kita tahu sejak awal kapan Idul Fitri gitu ya. Karena disuruhnya 10 hari terakhir. Kalau Ramadannya 29 hari, berarti 10 terakhirnya mulai tanggal 20. Kalau dia 30 hari, maka 10 hari terakhirnya mulai 21 kan gitu. Ya kalau Idul Fitrinya kagak ketahuan kapan, 10 hari terakhirnya nggak ketahuan kita mulainya kapan. Gitu. Dan kemudian alhamdulillah Ramadan kali ini 10 hari terakhir semuanya ganjil. Karena tadi malam 25 bagi orang Muhammadiyah, bagi orang NU 24. Dia 25-nya besok. Nanti malam. Nah, jadi ini 10 hari terakhir yang sekarang nih, 10-10-nya ganjil. Jadi lebih banyak kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian Pak, ini karena kalau kita ngomongin fikih puasa udah kebangetan deket sama Lebaran, kita ngomongin Lebaran aja ya, dikit ya. Meskipun belum tentu ya, insya Allah nyampe kepada Idul Fitri. Jadi kalau sholat Idul Fitri itu Nabi sunnahkan untuk membaca Sabbihisma Rabbikal A'la pada rakaat pertama, membaca Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah pada rakaat kedua. Meskipun itu tidak wajib, jadi imam boleh baca yang lain. Akan tapi kalau di sholat Id ini sunnah, bahkan sholat Jumat juga membaca Sabbihisma itu. Secara sependek akal kita itu seharusnya nggak cocok baca itu, karena kan ini hari raya orang lagi seneng, banyak punya duit, pakaian yang baru, makanan banyak, ketemu sanak keluarga yang jauh yang dekat, ketemu orang tua, ketemu karib kerabat, lagi pada seneng ini orang. Akan tetapi pagi-pagi Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu cerita tentang kiamat? Wujuhu yawma idzin khasi'ah, ada banyak wajah di hari itu tunduk ketakutan. Amilatun nasibah,
banyak berbuat dan kepayahan. Terus apa? Tasla naron hamiyah, akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Tusqa min ainin aniyah, dikasih minum dari sumber air yang sangat panas. Terus apa? Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidaklah dia dikasih makan kecuali dari buah-buahan yang berduri, yang la yusminu wa la yughni min ju', yang tidak membuatnya gemuk dan tidak membuatnya kenyang. Kan kayak kagak cocok gitu. Lah orang lagi lebaran kau ngomongin kiamat. Itu sebetulnya karena mengingatkan kepada kita, ini sekalipun hari raya senang, jangan sampai kelewat. Karena dalam tradisi-tradisi yang lain, perayaan-perayaan itu memang cenderung membuat orang lalai. Jadi perayaan tahun baru, klub tahun baru, itu kan jingkrak-jingkrak, joget-joget, mabok, itu kan seks. Nah, kalau orang Islam tidak mungkin dia merayakan hari rayanya itu dengan yang begitu modelnya. Tidak mungkin orang Islam selama libur bulan Syawal pergi ke Gunung Kapur nyiapin duit 10 lembar buat nyawer. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia mancing, yang dengan mancing itu dia ngelewatin sholat zuhur, sholat asar. Dengan mancing itu dia melalaikan tugasnya dari mencari nafkah buat istri dan anak-anaknya. Nggak mungkin orang beriman pada hari raya itu tabzir, mubazir. Ya karena dari pagi udah diingetin, hal ataka haditsul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu pembahasan cerita tentang hari kiamat gitu. Jadi diingetin dari pagi soalan kiamat. Jadi supaya kita nggak lalai dalam merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, kemudian sebagian kita pulang kampung kan. Nah, ini ada hadis saya sampaikan. Ini tidak terkait langsung dengan pulang kampung. Ini berkaitan dengan perjalanan ya. Ini ada di Arba'in An-Nawawi. Nanti kalau sempat waktu saya sampaikan 2 hadis. An Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Jadi ini hadis annya itu yang meriwayatkan pertama adalah Abil Abbas, Abdullah bin Abbas. Biasa kita sebut Ibnu Abbas. Jadi namanya Abdullah sebenarnya. Bapaknya Abbas. Kenapa dia dipanggil dengan Ibnu Abbas? Karena di masa Nabi itu ada belasan sahabat bernama Abdullah. Ada sejumlah anak kecil namanya Abdullah, termasuk ini Abdullah bin Abbas nih. Ada Abdullah bin Umar, juga anak muda masih belasan tahun. Ada Abdullah bin Zubair. Bahkan orang Arab kalau manggil orang yang dia nggak kenal, itu diantara cara manggil orang yang tidak kita kenal, manggilnya Abdullah, gitu ya. Ada orang lewat nih, kita nggak kenal, pengen panggil dia, gimana tuh? Heh, itu kalau pakai cara orang beji. Tapi kalau orang Arab, diantara cara manggil orang yang kita nggak kenal, manggil Abdullah. Nah, ini ada orang namanya Abdullah. Ada anak kecil, sejumlah anak kecil di masa Nabi namanya Abdullah. Jadi kalau dipanggil Abdullah, nengok semua. Nah, supaya membedakan antara Abdullah yang satu dengan yang lain, dia dikaitkan dengan nama bapaknya. Yang anaknya Umar dipanggil Ibnu Umar, yang anaknya Abbas dipanggil Ibnu Abbas, begitulah kira-kira. Qala, dia berkata, dan jangan lupa Ibnu Abbas ini lahirnya 3 tahun sebelum Nabi hijrah.
saat Nabi wafat usianya 13 tahun. Jadi ketika Nabi meninggal aja dia baru 13 tahun. 13 tahun itu dalam peradaban kita kelas 7 SMP, kelas 1 SMP. Jadi ini bocah kelas 1 SMP ketika Nabi wafat. Kata dia, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari aku berada di belakang Nabi. Faqala li, maka dia berkata kepadaku. Jadi ini ada dua orang ngobrol, yang satu di depan, satu di belakang. Kuntu khalfan Nabi, sekali waktu aku berada di belakang Nabi. Faqala li, kemudian dia berkata kepadaku, kok bisa ini ada orang ngobrol yang satu di depan, satu di belakang? Itu karena mereka ada di kendaraan, jadi lagi naik onta. Jadi ini kan Nabi mamangnya, ini Abbas, ini ponakannya. Ini orang pinter ini dua-duanya. Jadi orang Islam itu kalau ditanya, anak orang Islam ditanya, siapa orang paling jenius menurut kamu? Jawabannya pasti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mungkin orang Islam ditanya, menurut kamu siapa orang paling jenius? Jawabnya Einstein, Stephen Hawking, B.J. Habibie. Enggak, orang Islam itu kalau ditanya siapa orang paling jenius, ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang di zaman kita yang lebih pintar dari dia. Kan kita sering bilang sifat wajib bagi Rasul itu sidik, artinya benar, artinya jujur. Benar itu memahami adat sebagaimana adanya. Jujur itu menyampaikan adat sebagaimana adanya. Amanah, dapat dipercaya. Fatonah itu artinya pinter. Kalau tablik artinya nyampein. Jadi Nabi pinter. Di antara buktinya itu kalau Jibril datang membawa wahyu, dibacakan kepada Nabi kita, langsung hafal Nabi. Bahkan ada satu surah yang di beberapa riwayat dikatakan tuh sekali turun kablek semuanya tuh, surat Al-Maidah. Sekali turun semua. Jadi begitu Jibril bacain, Nabi langsung hafal karena nabinya jenius. Coba kalau nabinya model-model kayak gini nih, kayak kita nih. Model-model ketua LPM. Model kayak kita, model kayak saya nih, Jibril turun dari langit menyampaikan wahyu kepada Nabi. Itu bisa malaikat yang di atas, ini Jibril kemana ini, orang pulang-pulang udah 3 hari. Udah 7 hari, pas balik Jibril. Bril, mana lu kok lama amat? Sampai 2 minggu. Nabinya tolol. Gue ulang-ulang dia kagak hafal-hafal. Jadi Nabi itu pinter, cerdas, jenius. Makanya diplomasinya, Hudaybiyah, perang, teknik perangnya dimenangkan oleh dia. Begitulah. Jadi Nabi itu fatonah, artinya pinter. Dan ini cerita tentang mamang yang jenius dan ponakannya yang juga jenius. Jadi sekali waktu nih Ibnu Abbas berada di belakang Nabi di atas kendaraan. Maka dia berkata kepadaku, ya gulam, ini mamang, ini paman, panggil ponakannya dengan sebutan ya gulam. Kalau orang Arab panggil bocah dengan panggilan ya gulam, itu berarti ini bocah belum 10 tahun. Ini bocahnya belum 10 tahun nih. Kalau dalam peradaban kita 9 tahun itu kelas 4 SD. Kelas berapa? Kalau 9 tahun 7, 8, kelas 3 lah ya. Kelas 3 SD. Ini bocah kelas 3 SD nih. Dengerin nih apa yang dikata Nabi kepada bocah kelas 3 SD nih. Inni u'allimuka kalimat ihfadillaha yahfazka ihfadillaha tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nah, tuh dia yang disampaikan Nabi kepada bocah kelas 3 SD. Gimana kira-kira? Jadi emang kelemahan kita begitu Pak. Kita udah tua, udah jadi ustadz, belum bisa bahasa Arab. Tapi kalau di sana itu TK aja udah ngomong Arab. Di Mesir, di Lebanon, di Arab Saudi,
di Palestina itu, jangankan tua-tua kayak kita, anak balita aja ngomongnya bahasa Arab. Bahkan dari sisi itu kita jauh kalah dibanding Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal itu kalau ngomong bahasa Arab, Pak. Abu Lahab juga begitu. Jadi kata Nabi kepada ini bocah, ya gulam, wahai bocah, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu sejumlah kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi peliharalah Allah, maka Allah akan memeliharamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu menuntun jalanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, jangan minta kepada anggota dewan, jangan minta kepada caleg, jangan minta kepada wali kota, jangan minta kepada menteri, jangan minta kepada presiden. Kalau kamu minta, fas'alillah, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, jangan minta pertolongan kepada mereka yang bajunya coklat, kepada yang bajunya loreng. Jangan minta pertolongan kepada orang. Kalau minta pertolongan itu fasta'in billah. Wa'lam, dan ketahuilah wahai bocah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Sekiranya semua orang di dunia ini, semua orang di dunia ini, mau itu Amerika, Cina, Eropa, Asia, bersatu padu untuk mendatangkan manfaat kepadamu, sekalipun PKB, PKS, Nasdem bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Itu manfaat nggak akan datang kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa in jitama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Jadi kalau sekiranya itu Cina, itu Singapura bersatu padu untuk mencelakakanmu, kamu nggak akan celaka kecuali apa yang telah Allah tetapkan kecelakaan itu kepadamu. Wa ini jitama'u ala rufi'atil aklam wa jaffatis suhub. Apa yang akan, apa yang sudah, apa yang sedang menimpamu itu udah dicatat sama Allah. Jadi kalau bocah kelas 3 SD dipesennya begitu tuh, ini bocah bakalan orang takut sama apa baik juga, orang bakal takut. Ya nggak bakal takut dicelakain orang, nggak bakal merasa berhutang apabila dibantu. Kalau semua orang berkumpul untuk memberikan manfaat kepada dia, ya emang manfaat itu sudah Allah tetapkan kepadanya. Kalau semua orang bersatu padu untuk mencelakai dia, dia nggak akan celaka kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepadanya. Dan di antara pelajaran yang kita ambil ini, Nabi sama Ibnu Abbas ngomongnya sedang berkendaraan, di atas kendaraan. Jadi di antara sunnah, kalau di atas kendaraan itu ceramah, kalau nanjak takbir, kalau turun tasbih, kalau mulai baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa twi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safari wa ka'abatil manzuri wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Itu dibaca kalau dalam berkendara. Jadi kalau mulai membaca doa, kalau nanjak membaca takbir, turun membaca tasbih. Kalau senggang perjalanan ini, ceramah diantaranya. Kalau kita nih rata-rata perjalanan jauh, naik bus, pergi tur, itu di monitor bus, screen apa itu isinya? Kadang dangdut itu karaokean, dangdut koplo, astagfirullahaladzim.
Sunnah Nabi kalau dalam perjalanan itu ceramah. Jadi kalau jalan nih, Ustadz Agus Salim ikut, udah mic kasih dia, suruh ceramah sepanjang jalan. Selain daripada berdoa juga, karena kan di antara orang yang doanya makbul itu kan dakwatul musafir, doanya orang yang dalam perjalanan jauh. Jadi kalau nanti pulang kampung itu inget tuh, jangan kalau ada orang berani bermaksiat di kendaraan itu beraninya berani banget. Kalau ada orang di dalam kendaraan di masa kita sekarang, itu orang tidak lebih kuat daripada laler alat di dalam plastik kempes yang lagi dimainin bocah. Selemah itu kita kalau dalam kendaraan. Ya kalau kita di dalam bus, kalau bus terbakar ikut terbakar kita. Bus terperosok ke jurang ikut ke jurang kita. Kalau bus teguling ikut teguling kita. Apalagi kalau di pesawat. Lemah sekali kita itu di dalam kendaraan. Lalu dalam keadaannya yang lemah itu berani-beranian dia karaokean sambil lihat monitor yang gambarnya perempuan jingkrak-jingkrak sambil buka aurat nih, berani banget ini orang. Ini kudunya doa makbul itu. Jadi yang mau pada pulang kampung inget itu ya nanti. Dan Nabi itu biasa berpesan kepada orang yang akan melakukan safar perjalanan jauh dengan pesanan ittaqillah. Ittaqillah, bahkan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bahkan ada sekali waktu sahabat akan safar, kemudian minta bekal sama Nabi, zidni ya Rasulullah, tambahkan kepadaku bekal perjalanan. Kata Nabi, zawwadaqallahu taqwa, Allah membekalimu dengan takwa. Masih penasaran nih orang, zidni ya Rasulullah, tambahin lagi ya Allah, ya Rasul. Wa ghafara dzambaka, dan Allah mengampuni segala kesalahanmu disebabkan perjalananmu. Zidni ya Rasulullah, tambahin lagi. Wa yassara lakal khair haitsu ma kunta, Allah mudahkan segala urusanmu di mana saja kamu berada. Jadi ketika ada orang menghadap Nabi minta bekal perjalanan, begitu bekalnya Nabi. Jadi kalau ada yang datang nih jamaah ke Ustadz Agus Salim, Ustadz Agus Salim, saya mau pulang kampung ini, tolong tambahin bekal. Zawadakallahu taqwa. Tambahin lagi bekal ya Ustadz Agus Salim. Monggo farodam bakal. Tambahin lagi misalnya, wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Dah selesai. Kira-kira bagaimana? Kita mau pulang kampung minta bekal, dapatnya itu zawadakallahu taqwa. Wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Nah, kemudian yang berkaitan perjalanan juga ini juga ada di Arba'in An-Nawawi nih. Ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yaumin tatlu'u fihi syams, ta'dilu baina snaini sadaqah, wa tu'inu ar-rajulu fi dabatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah, wa tumitul ada 'ala tariqi sadaqah. Jadi ini hadisnya dari Abu Hurairah. Kita mengerti bahwa Abu Hurairah nama sebenarnya adalah Abdurrahman. Kenapa dia dipanggil Abu Hurairah? Dalam bahasa Arab, kucing itu kadang kitun. Kitun itu kayak cat dalam bahasa Inggris ya. Ada kitun, ada cat. Tapi juga yang bermakna kucing itu hirun. Nah, hirun itu kalau dia kecil jadi hurair. Umar itu yang besar. Kalau Umarnya masih bocah, Umair. Hasan itu yang gede. Kalau yang kecil, Husain. Gitu kan. Abdullah.
Kalau yang kecil Ubaidillah, itu kan. Nah, jadi kalau Hirrun itu kucing gede, kalau kucingnya kecil Hurair. Nah, kalau kucingnya perempuan kan Hirrotun. Kalau kecil perempuan Hurairah. Nah, dia dipanggil Abu Hurairah, bapaknya kucing, karena dia punya piaraan kucing kecil perempuan lah, kira-kira begitu. Dan tapi sekali lagi, kalau meskipun ada diceritakan bahwa Nabi itu menyukai kucing, sahabat memelihara kucing, itu konteksnya mesti jelas ya. Jangan sampai kita, wah ini sunnah Rasul, ini perbuatan para sahabat, kita melihara kucing juga. Ya kalau di masa Nabi melihara kucing itu permukaan tanah, sebagian besarnya permukaan tanah yang alami. Yang kucing secara tabi'i itu dia nalurinya, kalau BAB itu kucing gali lubang, selesai dia tutup, udah gitu panas lagi gampang kering tuh tai kucing di masa itu. Nah, kalau di masa kita ini kebanyakan permukaan tanah udah dicor, di aspal, di konblok, jadi kucing udah kelupaan cara BAB itu karena udah nggak ada tempat gorek-gorek. Jadi jangan sampai dengan alasan mau ikut sunnah Rasul melihara kucing, akhirnya kotorannya mengganggu tetangga. Nggak boleh gitu. Ya kalau mau piara yang benar. Kadang orang cinta sama kucing, kasih videonya lempengan ngasih makan doang. Ya kalau ngasih makan mah gampang. Ya kalau umpama dia berak di halaman masjid situ, kudunya kalau pencinta kucing tuh ngupload videonya bukan lempengan ngasih makan doang, lempengan bersihin tai tuh diunjukin juga. Itu namanya cinta sejati itu. Giliran makan mah ngasih, giliran BAB-nya nggak tanggung jawab, kan repot begitu. Apalagi kalau dalam mazhab Syafi'i, makutia minal bahima wahiyah hayam ahiyah maitah. Apa yang terputus dari binatang itu statusnya bangkai. Jadi dalam mazhab Syafi'i, bulu kucing yang terlepas dari kucing hidup itu statusnya najis. Kalau jumlahnya banyak, banyaknya berapa? Yang disebut banyak tuh sebenarnya kalau yang ketat mengatakan aksar min isnain, lebih dari 2 udah banyak. Jadi kalau ini dalam mazhab Syafi'i ya, kalau ada kucing kita lagi sholat, tiba-tiba dia naik ke pangkuan kita, bulunya terlepas tuh nempel di celana kita, yang nempel bisa 10 bisa 20, ya itu batal kalau dalam mazhab Syafi'i ya, bulu kucing tuh, karena dia terlepas dari tubuhnya. Jadi apa yang terlepas dari tubuh hewan itu statusnya bangkai, yang bangkai itu statusnya najis gitu ya. Punya kebo, punya sapi di kandang, yang punya pengen makan sop buntut, akhirnya itu sapi dikasih makan, buntutnya ditebas, bawa ke dapur, mah ini tolong bikin sop buntut. Akhirnya mateng ini sop buntut, ini buntut ada di mangkok, sapinya lagi makan di kandang makan rumput. Nah, ini status si buntut ini haram, bangkai dia. Jadi kalau dia haram dalam mazhab Syafi'i itu najis. Ya apalagi nanti kalau kucingnya kita lagi sholat, kadang BAB di karpet, atau kadang lagi sholat ya, kalau orang Muhammadiyah kan nggak seketat itu biasanya. Oke aja dia masuk ke sela-sela di antara jamaah, usap tubuhnya di kaki kita. Tapi kadang lagi jalan-jalan, imam lagi diri sholat, tiba-tiba nih kucing kencing di kain sarung imam di bagian belakang. Jadi imam kain sarungnya dikencingin kucing, imamnya kagak tahu. Yang tahu makmum, wah imam gua batal ini, celana kainnya najis. Kan repot itu penyelesaiannya kalau nggak tahu fikih. Jadi ini hadis dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah.
setiap persendian yang ada pada diri kita itu wajib disedekahkan. Dan kata Nabi di hadis lain riwayat Muslim, khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittin wa salasimi'ah mafsil. Jadi setiap orang dari anak cucu keturunan Adam diciptakan dalam 360 persendian. Dan 360 persendian itu wajib disedekahkan setiap hari. Jadi setiap hari kita sedekah minimal 360 kali. Begitu Pak disuruhnya. Nah sedekahnya dengan apa? Nah sedekahnya tidak selalu keluar duit. Jadi kalau di hadis ini ada 5 amalan utama yang disebutkan, meskipun tidak terbatas kepada 5 ini. Tapi apabila dia disebutkan itu menjadi prioritas. Yang pertama adalah ta'dilu bainas naini shadaqah. Ta'dilu itu sebenarnya adil ya, tapi nanti diterjemahkan adalah mendamaikan 2 orang yang bersengketa, itu sedekah. Meskipun katanya ta'dilu, jadi bukan hanya damai. Kadang ada orang damai tapi nggak adil. Ada bocah berebut waris nih, yang cewek maunya sama bagian dengan yang cowok. Akhirnya ya udah dah, ya pokoknya yang penting damai, udah dah besaran 5 miliar sama 5 miliar dah. Kan damai itu. Akan tapi bukan itu yang dimaksud. Karena disuruhnya ta'dilu bainas naini shadaqah. Jadi adil kepada 2 orang yang sedang berkonflik itu sedekah. Jadi tetap harusnya yang laki-laki dapat 2 kali bagian yang perempuan. Itu baru namanya ta'dilu. Kalau kita kadang-kadang ya pokoknya yang penting lu kagak ribut dah, gitu. Karena disuruhnya diterjemahinnya damai. Jadi kadang damai tapi nggak adil. Kadang adil tapi nggak damai. Tapi dalam perspektif kita yang dimaksud adalah adil, sekalipun sejumlah pihak tidak berkenan dengan keadilan yang kita tegakkan. Ta'dilu bainas naini shadaqah. Yang kedua, wa tu'inur rajulu fi dabatihi wa tahmilu 'alaiha aw tarfa'u 'alaihi mata'ahu aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Membantu orang dalam urusan berkendaraan. Jadi bantuin orang dalam urusan berkendara, atau membantu dia membawa barang bawaannya di kendaraannya, atau membantu mengangkat barang dan mengangkat bawaannya ke dalam kendaraan atau menurunkannya. Nah itu menjadi sedekah. Jadi kalau ada orang dalam perjalanan bawa barang banyak, kalau kita bantuin sedekah. Kalau ada ojek online nyampe ke depan kita nanya alamat, kan gampang itu ngasih tahu. Sono bang, itu mah berarti untung lagi koret amat itu sama informasi. Nanya nih. Tuh kan bener. Mana mesin motor kagak dimatiin lagi, helm kagak dibuka. Nggak apa-apa dia nggak matiin motor, nggak buka helm. Boleh jadi itu udah 7 kali nanya dia. Kalau setiap kali nanya buka helm, matiin motor, udah gitu motornya akinya soak lagi, baru selah. Kesian dia buka helm, nyala motor. Jadi kalau dia nyampe ke depan kita, jangan-jangan udah 15 kali nyala motor. Yang kasih tahu dah, kan gampang gitu ngasih tahu. Dan itu menjadi sedekah. Kan lumayan, dari 360 kali itu ngasih ke tahu orang udah menjadi sedekah. Kemudian wal kalimatut thayyibatus shadaqah. Kalimat yang baik itu menjadi sedekah. Ini kalau lagi dulu kan kita oleh para ulama kita dibiasain tuh, kalau kematian tahlil, isiin rumah tahlil, bahkan belakangan kita beli motor baru ditahlilin gitu ya, bacain Yasin. Itu supaya loncer, itu sebenarnya supaya gampang sesebutan. Karena bocah sekarang nih yang disebut kebanyakannya nama binatang. Kalau kesel, kalau kaget, kalau sakit, bahkan gampang nyebut kalimat yang buruk itu anak-anak.
motor gua mana sih? Ini motor lu bego, apa pakai bego gitu? Ini motor lu bego lah, oh pakai bego. Ini motor lu cakep, kenapa pakai bego? Itu nama nyebut temen pakai nama binatang itu. Ntar nyet, ntar anjing. Yang di politik juga ntar kampret, ntar cebong. Astagfirullah. Meskipun memang ada nama binatang yang jadi gelar yang baik ya, Abu Hafsin tuh. Atau misalkan di kita juga ada Hasanuddin, ayam jantan dari timur. Oh dia ini kuda hitam dalam pertandingan. Kuda hitam binatang, ayam jantan dari timur binatang. Akan tapi kalau tujuannya caci maki atau menghinakan orang, kalau dia biasa ini bocah nyebut nama binatang, kaget nyebutnya nama binatang, kesel nyebut nama binatang, nanti dia nikah sama anak perempuan kita, dalam rumah tangganya berantem. Itu habis anak kita ntar dinyet-nyetin, diinjing-injingin itu sama lakinya. Itu anak perempuan yang mulai kita ngurusin itu, emaknya ngandungnya 9 tahun, lahirnya nangis-nangis, mandiinnya, nyebokinnya, nganterin TK-nya, sekolah SD-nya, SMP-nya, biaya kuliahnya mahal begitu, dia nikah sama ini mantu. Kalau berantem disebut pakai nama binatang. Bahkan kalau dalam fikih menyebut orang dengan nama yang nggak benar itu bisa kena sanksi qadzaf, menuduh zina. Ya kalau orang dipanggil anjing, seakan-akan menuduh emaknya zina sama anjing, jadi anak anjing. Bahkan kalau bagi yang ketat itu, bagi ulama yang ketat, nggak boleh nimang anak dengan panggilan yang keliru. Jadi saking sayangnya sama nih anak nih bapak nih, ini bocah sambil digendong-gendong, diangkat-angkat, anak raja, anak raja, anak raja. Nggak boleh itu kadang kalau bagi yang ketat ya. Karena kalau dia bilang ini anak raja, itu seperti menuduh emaknya selingkuh sama raja. Jadi yang benar gimana? Anak ojek, itu benar. Kalau bapaknya ojek. Anak ojek, anak ojek, apalagi yang dari kecil anak monyet. Astagfirullahaladzim. Emang itu bocah digituin sih? Enggak, kalau dia kaget. Jadi sekali lagi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, masuk sorga. Akan tetapi sakaratul maut, sakit, makanya dia disebut sakaratul maut. Sakar itu dalam bahasa Arab artinya mabuk, maut mati. Jadi sakaratul maut artinya mabuk mati. Kenapa dia disebut mabuk mati? Karena proses mati itu sakit banget, kata Nabi. Karena saya belum pernah mati. Jadi kalau anak kita nih kena sikut lawan lagi main futsal, jebret, kena mulut ini sikut, kira-kira oleh anak muda zaman sekarang apa yang dia sebut? Jebret, astagfirullah, begitu nggak? Jempol kakinya cantengan, keinjak temennya, begitu. La ilaha illallah, begitu nggak kira-kira? Jadi kalau dia kesikut, kira-kira yang dia sebut nama apa? Kalau jempol kaki cantengan keinjak, kira-kira apa yang dia sebut? Nah kalau umpama kesikut nyebut nama binatang, keinjek nyebut nama binatang, ya kelempengan mati nanti nyebut apa kira-kira? Yang sakitnya jauh lebih sakit daripada itu. Nah makanya kan dibiasain nyebut tahlil itu supaya loncer, kaget dikit la ilaha illallah. Nanti kesempatan untuk man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah lebih gampang itu. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik itu menjadi sedekah. Ya emang apa susahnya menyebut Allah? Kadang astagfirullah aja nggak mau, maunya astaganaga, astajim, astagajah. Ya kan sayang. Mendingin juga astagfirullah, ada pahalanya. Jadi ada orang puasa dari subuh sampai maghrib, kan dapat pahala. Dia mah nggak mau puasa dari subuh sampai maghrib, maunya dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam puasanya. Kan kita kata, ya tolol lu mah, sayang, capeknya sama, laparnya sama, kan tapi nggak dapat pahala, malah dapat dosa kan? Ya dia pakai caranya dewek, puasa dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam.
Jadi sama ya kan, menyebut nama Allah dengan menyebut nama binatang sama. Energi menyebut Allah, menyebut semut sama. Lalu kenapa dia lebih memilih menyebut semut daripada menyebut nama Allah? Kenapa lebih memilih menyebut nama monyet? Emang monyet berperan apa bagi kehidupanmu? Pernah bawain rantang? Itu anjing disebut-sebut mulu. Emang itu anjing pernah berperan apa bagi kehidupanmu? Pernah ngasih apa dia? Jadi namanya disebut-sebut mulu. Sebut nama Allah gitu. Kemudian yang keempat, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah sadaqah. Setiap langkah menuju ke masjid itu menjadi sedekah. Jadi bukan seluruh langkah. Makanya makin jauh tempat dari tempat tinggal ke masjid makin baik. Tapi jangan kejauhan juga. Gara-gara kejauhan, iya bapaknya sempet atau rajin atau mampu, anaknya males gara-gara rumahnya kejauhan. Jadi kalau mau beli rumah, di antara yang mesti dicek, kalau kita kan nyari rumah biasanya jarak dari rumah ke pintu tol, jarak dari rumah ke pasar, jarak dari rumah ke sekolah. Padahal yang perlu dicek itu jarak dari rumah ke masjid. Dan hitung diri kita, hitung anak kita, kira-kira anak gua mau nggak pulang pergi ke masjid habis maghrib, sholat pulang ke rumah, denger azan isya, bisa balik lagi. Itu yang dihitung. Pintu tol mau diperhatiin, pasar diperhatiin. Udah seminggu tinggal di situ, masjid di mana ya? Paling dulu dia punya tahu masjid di mana. Karena itu waktu ngitul wa bi kulli khutwatin tamsiha ila shalah shadaqah. Setiap langkah menuju masjid menjadi sedekah. Ya Kak? Iya, kalau ke masjid itu kan karena iman. Bukan karena sehat, bukan karena gagah. Yang gagah, yang kalau jalan sampai ke puncak gunung berhari-hari nyampe ke puncak gunung. Masjid orang. Kalau ke pasar jauh nyampe, ke masjid kagak. Itu dia. Yang berikutnya, yang terakhir, yang kelima, wa bi kulli khutatin tamsiha ila shalah shadaqah. Wa tumitul adza 'anit tariq shadaqah. Menyingkirkan rintangan jalan itu menjadi sedekah. Jadi ini 5 amalan yang disebutkan menjadi prioritas bagi kita untuk kita lakukan. Karena dikatakan setiap persendian kita yang jumlahnya 360 itu wajib dikeluarkan sedekahnya. Sedekahnya dengan 5 amalan tadi. Di hadis lain dikatakan apabila kita melakukan sholat duha itu cukup untuk menjadi sedekah bagi 360 persendian. Ya, kalau sholat kan wudhunya bergerak, menuju ke tempat sholatnya bergerak, kemudian takbirnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduknya, itu semua persendian bergerak semua. Oleh karena itu cukup, dan ini menjadi motivasi bagi kita untuk melaksanakan sholat duha, juga sholat syuruk gitu. Demikian, mudah-mudahan yang pulang kampung dalam keadaan taat kepada Allah dengan banyak berdoa, berzikir di dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan bisa bertemu lagi, bersilaturahmi lagi dengan saudara-saudara kita di masjid ini. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat wallahul musta'an. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.